Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari S.H. Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-167. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pangeran Benowo pun tertegun. Dari antara orang-orang yang berkumpul di ujung bangsal itu, seorang melangkah maju sambil terbongkok-bongkok. Ampun Kisanak, kami mendengar keributan di luar bangsal. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Siapakah kalian berdua? Dan apakah maksud Kisanak berdua memasuki bangsal ini? Baru saja terjadi pertempuran di luar. Para prajurit Pajang memasuki padepokan ini. Kami adalah bagian dari mereka. Apakah Kisanak akan membebaskan kami? Mungkin kami akan melakukannya, tetapi kami tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa tanpa penelitian yang dalam. Karena itu, pada saatnya nanti akan datang orang yang akan menentukan apakah kalian akan dilepaskan atau tidak. Segala sesuatu akan tergantung pada hasil penelitian. Namun kalian boleh berpengharapan. Hanya berpengharapan? Untuk sementara ya. Orang itu terdiam. Dipandanginya kawan-kawannya yang berada di dalam ruangan itu. Baru kemudian ia pun berkata, Kisanak, selama ini kami di padepokan ini diperlakukan sebagai seekor binatang peliharaan yang setiap kali dipergunakan untuk menggarap sawah. Seperti seekor lembu yang di sore hari dimasukkan ke dalam kandang, diberi makan secukupnya agar kami tetap kuat. Namun esok pagi kami digiring ke sawah untuk melakukan kerja yang berat hampir sehari penuh. Orang-orang yang menunggui kami juga membawa cambuk, sebagaimana mereka menunggui seekor lembu penarik bajak. Punggung dan lambung kami setiap hari menjadi sasaran agar kami bekerja lebih giat. Aku pernah melihatnya, Kisanak. Kau pernah melihatnya? Iya. Jadi sejak kapan kau berada di padepokan ini? Sejak lama. Kami melihat perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan atas sesamanya. Selama ini kalian berada di mana? Apakah kalian juga murid Ki Gede Lenglengan? Bukan. Kami berdua bukan murid Ki Gede Lenglengan. Kami datang justru untuk menangkapnya. Apakah sekarang Ki Gede sudah tertangkap? Pangeran Benowo menggeleng. Namun sebelum Pangeran Benowo itu berkata sesuatu lagi kepada orang-orang yang disimpan dalam bangsal yang agak panjang itu, seorang lurah prajurit mendatanginya dengan nafas terengah-engah. Kitumenggung Yudatama mencari pangeran? Baiklah, aku akan menemuinya. Marilah Paksi, ajak Pangeran Benowo. Namun agaknya orang-orang yang berada di ujung bangsal itu pun mendengar sebutan itu. Karena itu, orang yang terbongkok-bongkok itu pun bertanya dengan suara gagap. Siapakah yang Kisanak maksudkan dengan pangeran? Pangeran Benowo, jawab prajurit itu yang justru menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Apakah kau belum pernah melihat Pangeran Benowo? Jadi Kisanak ini maksudku pangeran ini Pangeran Benowo. Iya.
Orang itu pun segera duduk di lantai bangsal itu sambil membungkuk hormat sampai dahinya menyentuh lantai. Ampun, ampun pangeran, hamba tidak tahu. Orang-orang yang lain pun segera duduk pula di lantai. Sebagian dari mereka membungkuk dalam-dalam, sedangkan sebagian yang lain menyembah. Iya, kami mohon ampun, desis seorang yang lain. Tidak apa-apa, aku sama sekali tidak marah. Bukankah dengan sengaja aku tidak mengenakan ciri-ciri kepangerananku? Hamba pangeran. Nah, untuk sementara kalian akan tetap tinggal di sini. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, kalian sekarang dapat berpengharapan. Meskipun segala sesuatunya akan ditentukan oleh mereka yang memang berkewajiban. Namun apa yang pernah aku lihat terjadi di padepokan ini akan dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menentukan nasib kalian. Hamba dan kawan-kawan hamba mohon belas kasihan pangeran. Kami sudah merasa terlalu lama dikurung seperti seekor kerbau yang sangat dungu. Kami sudah terlalu lama diperlakukan tidak seperti manusia lagi. Hamba dan kawan-kawan hamba merindukan satu kehidupan yang wajar. Tidaklah bermimpi terlalu jauh. Jika kami diperkenankan pulang ke rumah kami, betapapun miskinnya kami akan sangat berterima kasih. Baiklah, kami akan memperhatikannya, berkata Pangeran Benawa kemudian. Sekarang, aku minta diri dahulu. Beberapa orang yang ada di bangsal itu menyembah. Yang lain yang tidak terbiasa telah membungkuk dalam-dalam. Sejenak kemudian, Pangeran Benawa, Paksi Pambekas dan lurah prajurit yang memanggilnya itu telah meninggalkan bangsal itu. Pintu pun kemudian ditutup kembali dan diselarak dari luar dengan selarak yang kuat. Jika sebelumnya bangsal yang tertutup rapat itu dijaga oleh para pengikut Ki Gede Lenglengan, maka kemudian bangsal itu dijaga oleh para prajurit Pajang. Dalam pada itu, Pangeran Benawa dan Paksi Pambekas pun kemudian telah menemui Ki Tumenggung Yudatama dan Ki Ajar Permati di depan pendopo dari bangunan utama padepokan itu. Agaknya Ki Tumenggung masih mengatur para prajurit menanggapi keadaan setelah pertempuran berakhir. Apakah pangeran dan Paksi sudah melihat-lihat isi padepokan ini? Bertanya Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, jawab Pangeran Benawa. Apakah ada yang menarik perhatian pangeran? Bagaimana dengan anak-anak muda dari angkatan mendatang itu? Kami tidak menemukan anak-anak muda itu, Ki Tumenggung. Paksilah yang menjawab. Mungkin benar kata perempuan yang telah dapat kita tangkap lebih dahulu itu, bahwa anak-anak itu sudah dipindahkan. Mungkin sudah ada isyarat yang dapat ditangkap oleh Ki Gede Lenglengan, bahwa pada waktu dekat padepokannya akan diketahui oleh orang lain. Mungkin sekali, Ki Tumenggung. Ki Ajar mengangguk-angguk. Mungkin kegagalan para pengikut Ki Gede Lenglengan merampok Manjung telah mengisyaratkan agar Ki Gede Lenglengan menjadi lebih berhati-hati. Tetapi kegagalan itu baru saja terjadi, sahut Ki Tumenggung Yudatama. Bukan kegagalan yang terakhir, berkata Ki Ajar, tetapi kegagalannya yang terdahulu. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Ki Tumenggung kemudian. Mungkin untuk 1-2 hari kami masih akan berada di padepokan ini, Ki Ajar. Kami masih akan mengatur bagaimana sebaiknya kami membawa para tawanan, terutama yang sedang terluka parah. Sebaiknya Ki Tumenggung memang tidak tergesa-gesa.
sahut Pangeran Benowo. Ki Tumenggung juga harus menyelesaikan persoalan sekelompok orang yang telah diperbudak oleh Ki Gede Lenglengan. Mereka dikurung dalam satu bangsal yang panjang di bagian belakang dari padepokan ini. Menurut mereka diperlakukan seperti seekor lembu. Mereka diberi makan dan minum cukup, namun kemudian mereka dipekerjakan di sawah atau di mana saja tanpa belas kasihan. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Sebelum mereka benar-benar memasuki padepokan itu, Pangeran Benowo sudah pernah mengatakan bahwa di padepokan itu ada sekelompok orang yang diperlakukan sebagai budak-budak belian. Baiklah, berkata Ki Tumenggung, kita akan menangani mereka. Kita memang memerlukan waktu. Di sisa hari itu, padepokan Watu Kambang nampak sibuk sekali. Tabib yang menyertai pasukan Pajang ke Watu Kambang seakan-akan tidak sempat minum karena kesibukannya. Para prajurit yang terluka dan bahkan yang sangat parah sangat memerlukannya. Beberapa orang prajurit yang dapat membantunya telah berusaha berbuat apa saja yang mungkin mereka lakukan. Kecuali para prajurit, maka para pengikut Ki Gede yang terluka pun memerlukan penanganan. Meskipun mereka adalah musuh yang baru saja bertempur antara hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat dibiarkan dalam keadaan luka parah tanpa perawatan untuk menolong jiwanya apabila mungkin. Meskipun kelak kemudian mereka harus dihukum, tetapi mereka tidak boleh dibiarkan mati dalam keadaannya itu. Ketika malam turun, Ki Tumenggung Yudatama masih belum sempat berbicara dengan orang-orang yang dikurung oleh Ki Gede Lenglengan di bangsal panjang itu. Bahkan para petugas di dapur pun hampir lupa memberi makan bagi mereka. Setelah di siang hari, mereka tidak makan karena tidak ada pihak-pihak yang sempat melakukannya. Namun meskipun Ki Tumenggung belum sempat menangani mereka, tetapi ketika senja turun, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah berada di dalam bangsal yang panjang itu lagi. Orang-orang yang berada di bangsal itu tidak merasa takut lagi kepada Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan karena sikapnya yang ramah. Meskipun ia seorang pangeran, tetapi perhatiannya terhadap orang-orang kecil itu sangat besar. Dalam pembicaraannya dengan beberapa orang, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan mengetahui bahwa orang-orang yang ada di dalam bangsal itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Alasan mereka ditangkap dan dibawa ke padepokan itu pun berbeda-beda pula. Hamba tersesat waktu itu, berkata seorang yang sudah separuh baya. Hamba tidak tahu jalan yang harus hamba tempuh. Ternyata hal itu menyeret hamba ke dalam kesulitan yang berkepanjangan. Mula-mula hamba dituduh memata-matai padepokan ini, sehingga karena itu maka hamba harus ditangkap, disekap dalam bilik yang sempit ini selama beberapa hari. Baru kemudian seorang di antara mereka datang untuk memeriksa hamba. Hamba sudah mengatakan apa yang sebenarnya kepada orang itu, namun orang itu tidak percaya, sehingga hamba pun berada di sini. Untuk selanjutnya menjadi budak di sini. Hamba, Pangeran. Wajah orang itu pun menjadi sayu. Sudah berapa lama kau di sini? Hamba tidak dapat ingat lagi akan waktu. Bahkan hari-hari pun hamba tidak tahu lagi jika tidak ada orang lain yang memberitahukan kepadaku. Hamba tidak tahu apakah hari ini Pon, Wage atau Kliwon.
Tetapi bukankah kau dapat mengingat, meskipun barangkali tidak tepat, seberapa lama kau dijadikan budak di sini? Orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, mungkin sudah 1 tahun, Pangeran. Tentu lebih, berkata seorang yang masih nampak muda. Aku sudah berada di sini kira-kira setahun, sedangkan paman sudah berada di sini lebih dahulu. Iya, sekitar itulah. Pangeran Benowo mengangguk-angguk, sementara Paksi pun bertanya kepada yang masih terhitung muda. Kau kenapa berada di sini? Aku berkelahi dengan seseorang di dekat pasar Melunggi. Aku tidak tahu siapakah lawanku, tetapi aku menyakitinya. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi nasibku memang buruk. 5 orang kemudian menjemputku di pasar dan membawaku bersama mereka. Ternyata aku sampai di sini. Pangeran Benowo pun kemudian bertanya, kenapa kau berkelahi dengan orang yang tidak kau kenal itu? Orang itu mengganggu seorang gadis. Hamba kenal gadis itu, karena gadis itu tinggal sepadukuhan dengan hamba. Sebenarnya hamba tidak akan melawan orang yang mengganggu gadis itu, tetapi ia melarikan diri. Kemudian kembali bersama kawan-kawannya. Sambung Pangeran Benowo. Hamba, Pangeran. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Banyak cerita yang mereka dengar. Kenapa orang-orang itu menjadi budak di padepokan Watu Kambang. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, sebenarnya tawanan yang disimpan di Watu Kambang ini lebih banyak dari kami yang ada di sini. Di mana mereka sekarang? Sebagian dari mereka yang dianggap memenuhi syarat dapat menyatakan kesetiaannya kepada Ki Gede Lenglengan. Mereka akan mengalami masa-masa percobaan. Mereka mendapat perlakuan jauh lebih baik dari kami. Kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama dengan mereka yang menyatakan kesetiaan mereka itu? Merekalah yang memilih. Kami tidak tahu dasar apakah yang mereka pergunakan untuk memilih di antara kami, orang-orang yang bersedia menyatakan kesetiaan. Tetapi ada orang yang telah terpilih, namun dalam waktu 1-2 bulan dilemparkan kembali kemari karena ternyata orang itu tidak memenuhi syarat. Namun tiba-tiba saja Paksi Pamekasan bertanya, apakah kau pernah melihat sekelompok anak muda yang ditangani secara khusus di padepokan ini? Orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu orang itu pun berkata, aku tidak tahu dengan pasti, tetapi di sini pernah ada sekelompok anak muda yang disebut anak-anak emas bagi hari depan. Itulah yang kami maksudkan, anak-anak muda bagi angkatan mendatang. Iya, tiba-tiba yang lain menyahut. Itulah yang benar, bukan bagi hari depan, tetapi mereka adalah anak-anak emas bagi masa mendatang. Apakah mereka sudah tidak ada di sini? Sudah beberapa lama kami tidak melihat kelompok itu lagi. Mereka adalah kelompok anak-anak muda yang berilmu tinggi. Mereka ditangani langsung oleh Ki Gede Lenglengan dan seorang yang kami tidak tahu. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun sebenarnya lah terasa getar yang mengguncang jantungnya. Baiklah, berkata Pangeran Benowo, kami mengucapkan terima kasih. Meskipun kalian masih harus tetap tinggal di bangsal ini, tetapi percayalah bahwa keadaan kalian tentu akan menjadi lebih baik. Sejenak kemudian, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun telah keluar dari dalam bangsal itu. Beberapa orang prajurit bertugas berdiri tegak dengan tombak pendek di tangan mereka.
Demikian Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan melangkah di hadapan mereka. Maka mereka pun serentak mengangguk hormat. Menjelang tidur, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan masih berbincang beberapa lama dengan Ki Tumenggung Yudatama dan Ki Ajar Permati. Menurut Ki Tumenggung, tidak ada orang yang lebih baik dari Ki Ajar Permati yang dapat memimpin padepokan yang terpencil itu. Apa yang dapat aku lakukan di sini, Ki Tumenggung? Aku hanya seorang diri tanpa seorang pun yang akan menjadi kawan untuk tinggal di sini. Bukankah padepokan ini harus dibersihkan setiap hari? Sawah dan ladang harus digarap. Kelengkapan sanggar harus dirawat. Bagaimana aku dapat melakukan itu semua hanya seorang diri? Ki Ajar akan segera mempunyai beberapa orang kawan. Orang-orang yang ditawan dan dijadikan budak oleh Ki Gede Lenglengan itu, tentu ada yang dengan sukarela tinggal bersama Ki Ajar di sini. Mungkin 2 atau 3 orang, mungkin lebih. Sementara itu, Ki Ajar akan dapat memanggil beberapa orang anak muda terpilih yang dapat menjadi murid Ki Ajar, karena murid-murid Ki Ajar sebelumnya telah terbunuh. Ki Ajar Permati termangu-mangu, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah, aku akan bertanya kepada mereka yang berada di dalam bangsal yang tertutup rapat itu, Ki Tumenggung. Besok, aku akan mulai berbicara dengan mereka, Ki Ajar. Mungkin Ki Ajar, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan akan dapat ikut serta dalam pembicaraan itu." "Baiklah, Ki Tumenggung," desis Ki Ajar kemudian. Dalam pada itu di luar padepokan, Ki Gede Lenglengan telah berjalan semakin jauh dari padepokan. Ketika ia melarikan diri dari padepokan, ia telah bertemu dengan Ajak Bungkik yang sedang kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ampun Ki Gede, ampun." Wajah Ajak Bungkik itu pun menjadi pucat. "Apa yang kau lakukan semalam, Kau tentu hanya tidur mendengkur. Kau tidak melihat sepasukan yang kuat telah mendatangi padepokan yang kita yakini tidak pernah diketahui oleh siapapun juga." "Tidak, Ki Gede, kami tidak tidur. Kami berjaga-jaga sampai matahari terbit." "Omong kosong. Jika demikian, kenapa kau tidak melihat pasukan yang tidak hanya terdiri dari 1-2 orang, tetapi beberapa kelompok yang sangat kuat?" Kami sama sekali tidak melihat seorang pun, Ki Gede. Mungkin ketika kami sampai di mulut sekat, mereka sudah berada di dalam." Ki Gede Lenglengan termangu-mangu sejenak, namun kemudian dilepaskannya tangannya dari leher Ajak Bungkik. "Setelah itu, kenapa kau tidak segera kembali memasuki arena pertempuran membantu saudara-saudaramu?" Kami menjadi ragu-ragu, Ki Gede. Kami tidak tahu suasana yang sebenarnya. Kami mengira bahwa padepokan itu sudah diduduki oleh para prajurit. Memang masih nampak pertempuran di sana-sini, tetapi keadaannya benar-benar meragukan. Karena itu, aku dan kawan-kawanku memilih menunggu." "Pengecut! Seharusnya kalian turun ke medan, apapun yang terjadi." Kami mohon maaf. Sekarang kami akan melakukan apa saja yang Ki Gede perintahkan. Bahkan seandainya Ki Gede memerintahkan kami memasuki padepokan itu." "Pikiran gila! Aku tidak memerintahkan kalian untuk membunuh diri." Apa saja yang Ki Gede perintahkan?" "Ikut aku." "Ki Gede akan kemana?" "Menghindar. Aku harus menyusun kekuatan untuk merebut padepokan itu kembali." "Masih adakah artinya?" bertanya Ajak Bungkik. "Kenapa?"
Sudah ada orang luar yang mengetahui keberadaan padepokan kita. Ki Gede leng-lengan termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, kita pergi menemui anak-anak dari angkatan mendatang di padepokan mereka yang baru. Meskipun padepokan mereka letaknya tidak terpencil, tetapi keberadaan anak-anak itu di sana tetap merupakan rahasia sampai saatnya mereka dapat mengangkat beban yang diletakkan oleh angkatan sebelumnya di pundaknya. Kami akan melakukan apa saja menurut perintah Ki Gede. Ki Gede leng-lengan itu pun kemudian telah mengajak Ajak Bungki dan beberapa orang yang bertugas bersama Ajak Bungki itu untuk pergi meninggalkan padepokan mereka yang terpencil, yang menurut pendapat mereka tidak akan dapat diketahui oleh orang lain. Namun ternyata bahwa padepokan itu sudah direbut oleh para prajurit Pajang. Dengan cepat Ki Gede leng-lengan melewati sekat yang memisahkan padepokan itu dengan dunia di luarnya. Mereka seakan-akan telah memasuki sebuah dunia yang asing. Meskipun mereka mengenali dunia yang mereka masuki, tetapi mereka telah sering berada di dunia mereka sendiri yang terasing dan terpencil itu. Menurut Ki Gede leng-lengan, dunia yang lain itu adalah dunia yang hiruk-pikuk, dunia yang isinya saling berkait, sehingga seakan-akan mereka yang ada di dunia yang lain itu telah kehilangan kesendirian mereka. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu atas namanya sendiri, bagi kepentingannya sendiri, dan untuk kesenangannya sendiri. Mereka harus menghiraukan kepentingan orang lain, bahkan apakah orang lain merasa terganggu atau tidak. Namun saat itu Ki Gede leng-lengan harus memasuki dunia yang tidak disenanginya itu, karena ia telah kehilangan dunianya sendiri, dunia yang seutuhnya bagi dirinya, bagi kepentingannya, dan bagi kesenangannya. Jika di dunianya itu ada orang lain, maka mereka adalah penyangga-penyangga dari kepentingannya dan kesenangannya. Karena itu betapapun sakit hatinya, namun Ki Gede leng-lengan terpaksa menjalaninya. Ia harus mulai sebuah perjalanan yang cukup panjang, mengitari kaki Gunung Merapi. Setelah untuk waktu yang panjang Ki Gede leng-lengan tidak lagi mengembara, maka perjalanan itu sangat tidak disukainya. Sementara itu padepokannya telah diduduki oleh para prajurit Pajang. Ketika kemudian malam turun, maka Ki Gede leng-lengan itu mengumpat-umpat sepuas-puasnya. Ia harus tidur di sembarang tempat. Mula-mula Ki Gede leng-lengan ingin minta izin menginap di sebuah banjar padukuhan. Bahkan Ki Gede itu sudah berniat untuk boleh atau tidak boleh tidur di banjar itu. Namun Ki Gede leng-lengan masih juga merasa cemas. Jika saja Ki Ajar Permati dan beberapa orang prajurit yang terpilih melacaknya, mungkin mereka akan dapat menemukannya. Ternyata Ki Gede leng-lengan merasa segan untuk berhadapan dengan Ki Ajar Permati sebelum ia sempat membenahi diri dan ilmunya, yang ternyata masih belum dapat menyamai tataran ilmu Ki Ajar Permati. Karena itu, Ki Gede leng-lengan itu telah mengajak Ajak Bungki dan kawan-kawannya untuk bermalam di tempat terbuka. Udara terasa betapa dinginnya. Titik-titik embun terasa sangat mengganggu Ki Gede leng-lengan. Biasanya ia berada dalam sebuah bilik yang hangat, yang dilayani oleh orang-orang yang sangat patuh kepadanya. Setiap saat ia dapat memerintahkan orang-orangnya itu untuk menyediakan minuman hangat baginya.
Tetapi Ki Gede Leng-Lengan itu tidak mempunyai pilihan lain. Malam itu, Ki Gede Leng-Lengan tidur di tempat yang terbuka, tanpa selimut selain kain panjangnya sendiri. Hampir semalaman Ki Gede tidak dapat tidur. Ia merasa dirinya tersiksa dengan keadaannya itu. Di padepokan Watu Kambang, Paksi Pamekasan juga tidak dapat memejamkan matanya. Ia selalu memikirkan adiknya yang masih belum dapat diketemukannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.